Perkenalkan, nama saya Oktaviona Talita Gloria Saiyang dengan NIM 2014-201037 dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Pada saat ini, video yang saya buat adalah untuk memenuhi proyek UAS dari mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 2 dengan dosen pengampu Dr. Wiwit Ciptaningsih Haryanto, Escape Nurse MMR. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang berpikir kritis dalam keperawatan. Apa sih itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah salah satu kegiatan yang memerlukan ide-ide serta gagasan yang cepat dalam melakukan penilaian dan analisa rasional serta merumuskan kesimpulan dan membuat keputusan. Berpikir kritis merupakan suatu proses yang berjalan secara berkesinambungan, mencakup interaksi dari suatu rangkaian pikiran dan persepsi. Menurut Batman 1998, berpikir kritis adalah pengujian yang rasional terhadap pengaruh, asumsi, ide, prinsip, pernyataan, keyakinan, dan kreativitas. Yang kedua, karakteristik berpikir kritis. Ada 7 karakteristik dalam berpikir kritis. Yang pertama, konseptualisasi, berpikir adil dan terbuka, rasional dan beralasan, reflektif, bagian dari suatu sikap, kemandirian berpikir, dan pengambilan keputusan berdasarkan keyakinan. Apa sih itu berpikir kritis dalam keperawatan? Berpikir kritis dalam keperawatan adalah proses berpikir dalam keperawatan dengan terperinci, dengan benar-benar mempertimbangkan baik buruknya dalam memberikan layanan kesehatan, yaitu memberi layanan asuhan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan. Perawat yang selalu berpikir kritis atau kreatif akan selalu melihat dan memecahkan masalah dengan sudut pandang yang berbeda dan mempertimbangkan dengan mendalam setiap masalah yang akan diambil demi kebaikan pasien dan diri sendiri agar tidak terjadi kejadian yang tidak diharapkan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Yang keempat, model berpikir kritis dalam keperawatan. Dalam penerapan pembelajaran pemikir kritis di pendidikan, keperawatan dapat digunakan 3 model, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, feeling model. Model ini menerapkan rasa kesan dan data atau fakta yang ditemukan. Yang kedua, vision model. Model ini digunakan untuk membangkitkan pola pikir, mengorganisasi dan menerjemahkan perasaan untuk merumuskan hipotesis, analisis, dugaan, dan ide tentang permasalahan perawatan kesehatan klien. Yang ketiga, examine model. Model ini digunakan untuk merefleksi ide, pengertian, dan visi. Model berpikir kritis dalam keperawatan menurut para ahli yaitu menurut Costa and Coles 1985, yaitu mengingat, mengulang, memberi alasan, reorganisasi, berhubungan, dan merenungkan. Berpikir kritis dalam proses keperawatan. Yang pertama yaitu berpikir kritis pada pengkajian. Analisis pertanyaan kritis pada tahap kajian antara lain yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain mengetahui tujuan, maksud dari pengumpulan data, apa yang akan dilakukannya, manfaat yang didapat dari data tersebut, alat yang dibutuhkan untuk melakukan pengumpulan data, hal yang harus diperhatikan dalam wawancara, teknik yang digunakan pada saat wawancara, dan fase apa yang terjadi sedang dijalani. Informasi yang didapat sesuai yang dibutuhkan, serta bagaimana interpretasi. Selain itu, adanya masalah yang berasal informasi data di mana sudah teridentifikasi. B. Pengelompokan atau pengorganisasian data, yaitu harus disesuaikan pengelompokan data yang ada dengan data fisiologis, biologis. Harus disesuaikan pengumpulan data yang ada dengan data psikologis, sosial, spiritual. Yang kedua, berpikir kritis pada penentuan diagnosis. Yang pertama yaitu analisa data. Untuk melakukan analisa data,
data dari hasil pengkajian sehingga mampu mengidentifikasi data subjektif dan objektif yang mendukung masalah keperawatan dan normal sudah diketahui sehingga mampu menganalisis data. Yang kedua, identifikasi masalah klien. Dalam mengidentifikasi masalah klien, hendaknya terdapat data subjektif dan objektif sehingga mampu memutuskan masalah yang ada. Yang ketiga, berpikir kritis dalam tahap perencanaan, yaitu meletakkan prioritas. Perencanaan dibuat sesuai dengan prioritas diagnosis keperawatan yang telah ditetapkan dan selanjutnya menentukan tujuan dan kriteria hasil. Yang B, mengidentifikasi intervensi yang interdependen. Dalam intervensi keperawatan, kegiatan dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar klien, didasari oleh kode etik dan standar praktik keperawatan profesional yang telah berlaku. Klien dan keluarga disertakan dalam melakukan tindakan keperawatan. C, membuat rasional tindakan dan mendokumentasikan. Untuk membuat rasional, setiap tindakan dilakukan diharapkan dengan benar serta pendokumentasian. Rencana keperawatan sudah sesuai dengan format yang ada yang terdapat diagnosa, tujuan, kriteria hasil, dan intervensi keperawatan. Yang keempat, berpikir kritis pada pelaksanaan. Yang pertama, mengkaji ulang. Sebelum melakukan implementasi perawat, melakukan pengajian ulang untuk mengetahui apakah tindakan tersebut masih dibutuhkan oleh pasien atau tidak. B, menentukan diagnosis kebutuhan bantuan. Sebelum melakukan implementasi, perawat melakukan pengkajian apakah tindakan dapat dilaksanakan oleh perawat seorang diri atau membutuhkan bantuan. Yang C, melaksanakan tindakan keperawatan, yaitu saat mengimplementasikan asuhan keperawatan, perawat secara berkesinambungan mengkaji respon klien terhadap pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan. D, mendokumentasikan tindakan keperawatan. Setelah melaksanakan tindakan keperawatan, perawat mendokumentasikannya ke dalam format catatan keperawatan dan menandatanganinya. Yang terakhir yaitu yang kelima, berpikir kritis pada evaluasi. Yang pertama A, mengidentifikasi kriteria hasil sehingga perawat dapat mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. B, mengumpulkan data yang berkaitan dengan pencapaian kriteria hasil. C, membandingkan data pasien dengan kriteria hasil dan menggambarkan kesimpulan tentang masalah klien. D, mengulang dan memodifikasi perencanaan. Yang E, terakhir, mendokumentasikan catatan perkembangan tindakan keperawatan dalam format perkembangan dan menandatanganinya dalam format yang sudah terdapat nomor, diagnosis, tanggal waktu, subjektif, objektif, analisis dan perencanaan, serta paraf dan nama. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video saya pada saat ini, bahwa bagi adik-adik atau teman-teman yang telah lulus dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, bahwa Universitas Pembangunan Indonesia telah membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru di tahun 2021. Kenapa harus Universitas Pembangunan Indonesia? Karena Universitas Indonesia menghasilkan lulusan-lulusan terbaik di bidangnya. Terdapat 6 fakultas di Universitas Pembangunan Indonesia. Yang pertama yaitu Fakultas Hukum, yang kedua Fakultas Sastra, yang ketiga Fakultas Teknik, yang keempat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang kelima Fakultas Pertanian, dan yang keenam terakhir tentunya ada Fakultas Keperawatan yang baru-baru ini telah terakreditasi B. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Kita jadikan Universitas Pembangunan Indonesia sebagai kampus, sebagai universitas yang lebih maju lagi, yang lebih baik lagi untuk kedepannya agar menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik. Terima kasih.